Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman, jumpa lagi dengan Nisa. Ya, bisa bertatap muka lagi dengan Nisa di Nisa Asifa dakwah channel, yaitu teman-teman masih dengan kajiannya sama ya, acara yang sama. Barang siapa menempuh suatu jalan ya untuk menuntut ilmu lillah karena Allah, ya, menuntut ilmu agama ya, syariat agama lillah karena Allah, dan tujuannya niatnya adalah karena Allah, maka Allah pasti akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Amin Allahumma amin, amin amin, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, surga di sini teman-teman dalam hadis ini, masya Allah ya, artinya sangat luas sekali gitu ya. Bisa berupa kesehatan, bisa berupa keamanan, bisa berupa keberhasilan, bisa berupa kesuksesan, ya, bisa berupa kebahagiaan, kemenangan ya. Artinya apa ya? Surga yang dimaksud Allah dalam hadis ini adalah sesuatu hal yang membuat kita itu senang, happy, membuat kita itu bersyukur. Ya, kalau kita umat Islam pasti akan menjadikan kita selalu menjadi orang yang bersyukur. Karena apa? Karena kita mau selalu belajar tentang syariat agama ya, niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, teman-teman, hari ini ya Nisa ingin ajak teman-teman belajar ya, itu tema kajian kita hari ini, hakikat tentang cinta ya. Karena masya Allah ya teman-teman, kalau kita mau belajar, maka Allah akan selalu memberikan ilmu kepada kita. Karena Allah itu ilmunya ilmunya Allah itu sangat luas sekali, mencakup segala sesuatu. Sehingga kalau kita mau belajar, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kita, sehingga dengan ilmu itu bisa menambah keimanan kita, bisa menambah ketakwaan kita, bisa menambah ketauhidan kita, sehingga kita akan selalu menjadi orang yang menjadi umatnya yang beriman, bertakwa, bertauhid ya. Semakin kita mau belajar, maka semakin kita akan menjadi hambanya yang tawadu, istiqomah ya, selalu mempunyai semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah ya. Fastabul khairat, selalu semangat untuk berlomba-lomba untuk untuk berbuat kebaikan ya. Masya Allah ya. Karena apa? Karena kita mau belajar, karena Allah memberikan ilmu kepada kita ya, karena Allah memberikan petunjuk kepada kita ya. Masya Allah ya. Nah, di sini teman-teman, hari ini kenapa nih saya ajak teman-teman belajar tentang hakikat tentang cinta gitu ya. Karena teman-teman ya, banyak sekali gitu ya, dari kita sebagai umat Islam zaman dulu sampai sekarang gitu ya, masih belum tahu tentang hakikat cinta gitu loh. Sehingga karena kita belum tahu tentang hakikat cinta itu menjadikan banyak sekali gitu loh dari umat zaman sekarang, mereka terjerumus dalam suatu kesalahan, menempatkan cinta salah menempatkan cinta ya, salah mengartikan cinta, sehingga menjadikan banyak gitu loh ya, banyak umat terjerumus dalam dosa ya, dalam kesalahan, sehingga sehingga suatu saat nanti ya, pada akhirnya dosa atau kesalahan yang kita lakukan itu kembali kepada diri kita, dan kita yang harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah gitu loh ya, dihisab oleh Allah. Maka Allah akan siapa yang berbuat, maka dialah yang harus bertanggung jawab. Sehingga kita yang harus di saat kita melakukan kesalahan ya, di saat kita melakukan dosa, maka kita yang harus bertanggung jawab di hadapan Allah ya. Nah, kalau teman-teman, kalau kita mau belajar, maka Allah akan berikan ilmu kepada kita ya. Kalau dulu mungkin masih sedikit orang gitu ya, masih sedikit orang yang mau mengetahui tentang hakikat cinta itu karena sedikitnya
sedikitnya seperti apa ya, media untuk apa ya, orang bisa melihat, bisa bisa menginspirasi, bisa berdakwah, bisa saling merangkul, bisa saling membimbing. Sehingga apa? Zaman dulu ya, zaman Nisa dulu, sehingga apa ya, tidak ada gitu loh teman-teman, yang mengarahkan kita untuk kita itu apa ya, mengarahkan kita atau membimbing kita itu untuk belajar tentang apa, syariat agama ya, tentang hakikat cinta itu apa ya, tentang apa, hakikat sedekah itu apa, tentang jodoh itu, hakikat jodoh itu apa ya, banyak hal gitu loh. Sebenarnya kalau kita pelajari dari dari pelajaran-pelajaran ini ya, bisa merubah diri kita itu, bisa merubah apa ya, bisa merubah perbuatan kita atau perilaku kita itu, sehingga kita bisa menjadi orang yang berakhlak. Kenapa kita tidak bisa? Kenapa kita ya, seharusnya memang dari zaman dulu, zaman Rasulullah, memang Allah sudah apa ya, memerintahkan kepada Rasulullah untuk apa ya, memperbaiki akhlaknya umat gitu loh, untuk memperbaiki akhlaknya umat. Akan tetapi teman-teman ya, banyak dari kita umatnya itu apa, tidak tahu gitu loh, tidak pernah mau mempelajarinya, tidak pernah mau mempelajarinya. Sehingga banyak orang yang zaman umat itu terjerumus dalam kesalahan karena tidak mau belajar, karena tidak mau mempelajarinya ya. Seperti kajian kita hari ini, hakikat tentang cinta. Padahal ya, Allah menyuruh kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu untuk memperbaiki akhlak sudah lama. Dan kita pun ya, seperti para utusan-utusan Allah, para waliullah, sudah mendakwahkan kepada kita untuk supaya kita itu menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah ya, supaya kita menjadi orang yang memiliki budi pekerti. Sehingga apa? Kalau kita bisa menjadi hambanya, menjadi umatnya yang memiliki budi pekerti, akhlakul karimah itu, maka masya Allah gitu loh ya, maka Allah akan memberikan selalu keberuntungan kepada kita. Kalau kita bisa menjadi hambanya, menjadi umatnya yang memiliki budi pekerti, kita bisa menjadi hambanya, menjadi umatnya yang memiliki akhlakul karimah, maka kita kita akan selalu memperoleh keberuntungan, kita akan selalu memperoleh kebahagiaan ya. Dan Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita bagi umatnya yang beriman, bagi umatnya yang bertakwa, bagi umatnya yang memiliki budi pekerti. Apalagi kalau kita bisa menjadi umatnya yang memiliki akhlakul karimah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kita, memberikan petunjuk dan memberikan keberuntungan, kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan, kemenangan ya. Sehingga membuat kita itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena akhlak. Karena kita mau belajar ya. Akan tapi teman-teman, banyak dari umat gitu loh, umat sekarang ya, dari umat kita sekarang ini, kita tidak ada semangat untuk mau belajar tentang, memahami tentang syariat agama, tentang akhlak, supaya kita bisa memperbaiki akhlak kita. Nah di sini teman-teman, masya Allah gitu loh, Allah itu sebenarnya maha pengasih, Allah maha penyayang. Allah selalu mengirimkan para utusan-utusannya itu ya, Allah berikan ilmu kepada para utusan-utusannya itu supaya apa? Supaya bisa meneruskan perjuangan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak umatnya. Nah di sini teman-teman ya, Allah akan memberikan ilmu kepada para utusannya sesuai dengan kemampuannya untuk menyampaikan, untuk apa? Untuk supaya membimbing gitu, supaya memberikan semangat untuk kita, dan kita memberikan solusi untuk kita, supaya kita tuh bisa memiliki semangat untuk bisa memperbaiki diri ya, memperbaiki diri. Sehingga apa? Kalau kita mampu ya memiliki semangat untuk selalu memperbaiki diri ya, sehingga kita menjadi orang beriman, sehingga kita menjadi orang bertakwa, menjadi orang yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah, masya Allah gitu loh ya, masya Allah. Maka kita akan selalu Allah berikan keberuntungan kepada kita ya, keberuntungan kepada kita. Jadi perintah Allah
untuk umatnya, supaya umatnya memiliki akhlakul karimah itu bukan zaman now aja, bukan sekarang, akan tapi zaman dulu, zaman nabi, para nabi dulu ya, nenek moyang kita dulu sudah Allah perintahkan kepada kita untuk supaya umatnya memiliki akhlakul karimah, gitu loh. Akan tapi ya di sini teman-teman, banyak dari kita itu karena apa? Karena terlalu mengejar duniawi ya, sehingga ya kita tidak mau mempelajari sesuatu yang padahal itu hal yang penting sekali, yaitu apa? Tentang syariat agama. Karena apa? Karena berlomba-lomba bukan mengejar akhirat, berlomba-lombanya adalah mengejar duniawi ya, sehingga kita tidak fokus pada urusan agama ya. Di sini teman-teman ya, karena kebutuhannya banyak kebutuhan yang harus kita penuhi, kebutuhan ekonomi ya, belum nanti kalau kita orang tua kita ya harus membiayai anak sekolah ya, belum nanti kita harus membiayai ya, bagi mereka yang tinggal di kota harus ada kontrakan, harus uang sekolah ya, nanti buat belanja, kebutuhan sehari-hari ya, banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi ya, kebutuhan ekonomi harus dipenuhi, sehingga banyak dari orang tua mereka hanya fokus pada pekerjaan untuk mencari nafkah, sehingga mereka ya banyak yang melalaikan tugasnya untuk hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan jasmani anaknya, akan tapi ya tidak fokus pada untuk yang lebih penting memenuhi kebutuhan rohani kepada anaknya ya, sehingga mereka banyak orang tua itu mereka fokus dalam pekerjaan mereka. Yang penting anaknya disekolahkan ya, yang penting anaknya disekolahkan, dibiayai ya, yang penting setiap hari kita bisa membayar uang SPP, bisa membeli buku, bisa membeli pakaian sekolah ya, bisa memberikan uang saku. Hanya itu yang banyak orang tua pikirkan seperti itu, sehingga mereka banyak yang melalaikan bahwa sebenarnya ya kebutuhan rohani itu hanya orang tua yang mampu bisa memberikan kepada anak-anaknya ya. Guru-guru memang banyak teman-teman, kita punya guru, akan tapi yang lebih utama adalah dari siapa? Dari orang tua, dari orang tuanya ya. Kalau kita sebagai orang tua ya, benar-benar kita mencintai anak kita, benar-benar kita menyayangi anak kita, sehingga ya kita tahu tujuan menikah itu sebenarnya apa ya. Tujuan menikah itu adalah ya, tujuan menikah bukan hanya untuk sekedar kita bersenang-senang, bukan hanya untuk sekedar berumah tangga ya, akan tapi tujuan menikah itu yang utama dan yang paling utama adalah teman-teman? Yaitu pernikahan itu adalah awal perjuangan kita untuk mencetak generasi yang soleh-solehah. Itu adalah tujuan pernikahan teman-teman. Jadi pernikahan itu ya awal perjuangan kita untuk mencetak generasi yang soleh-solehah. Ini yang belum banyak dari para ya kita itu, umatnya itu tidak tahu. Sehingga kita banyak orang yang menikah gitu loh. Menikah dikarenakan oh saya cinta gitu loh ya. Saya cinta, mungkin ada juga yang cinta karena fisiknya sehingga menikah. Ada yang cinta karena harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kekuasaan, pada akhirnya menikah. Sehingga karena itu menjadikan mereka fokusnya bukan pada kebutuhan rohani anaknya, akan tapi selalu hanya fokus pada kebutuhan jasmani. Sehingga mereka itu ya, banyak orang tua mereka hanya fokus untuk bekerja, mencari uang untuk anaknya, untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, sehingga mereka melalaikan tugas yang sebenarnya tujuan kita sebenarnya menikah yaitu adalah mencetak generasi yang solehah teman-teman gitu ya. Kalau kita benar-benar menjadi orang beriman, Allah itu tidak akan pernah menanyakan tentang bagaimana pekerjaan kita, berapa banyak harta kita.
Apa sih jabatan kita di bumi Allah ini? Allah nggak akan pernah menanyakan hal ini kepada kita, nggak akan pernah menanyakan. Akan tetapi setiap orang nanti Allah yang ditanyakan adalah bagaimana kalau misalkan ahwat, bagaimana engkau menjadi seorang anak, bagaimana engkau bisa tugas kamu menjadi seorang ibu sebagai umul madrasah. Bagaimana tugasmu sebagai ayah menjadi pemimpin, menjadi imam. Bagaimana seorang wanita tugasmu menjadi makmum, apakah sudah benar? Ini yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tugasmu sebagai orang tua untuk mencetak generasi yang soleh-solehah, apakah sudah dilaksanakan? Nah, ini teman-teman, inilah yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak akan mempertanyakan masalah apa sih jabatan kamu sekolah sampai berapa, S berapa, ya. Kamu sekolah apa ya? Harta kamu sebanyak apa? Ya. Mobil kamu sebanyak apa? Ya. Allah nggak akan mempertanyakan itu. Apa sih kelebihan kamu? Allah nggak akan mempertanyakan itu. Ya, istri kamu cantik cantik apa tidak? Ya, suami kamu tampan atau tidak? Allah nggak akan mempertanyakan itu, teman-teman. Tidak akan pernah mempertanyakan itu. Akan tapi yang Allah tanyakan adalah bagaimana tugas kalian yang sudah Allah perintahkan kepada kita itu. Tugas kita yang Allah perintahkan kepada kita itu untuk menjadi makmum dan menjadi imam yang terbaik. Bagaimana tugas kita itu untuk mencetak generasi yang soleh-solehah. Itu yang dipertanyakan, teman-teman. Ya, bukan masalah jabatan, ya, kekuasaan, ya, fisik kita dipertanyakan, tidak akan pernah dipertanyakan oleh Allah. Yang dipertanyakan adalah bagaimana tugas kita, ya, yang Allah perintahkan untuk menjadi imam dan makmum yang solehah itu. Bagaimana tugas kita sebagai orang tua itu untuk mencetak generasi yang solehah itu? Apakah sudah kita laksanakan? Itu yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini, teman-teman, ya. Kalau kita sebagai orang tua, ya, kita benar-benar tahu tujuan pernikahan itu apa, maka kita akan sangat teman-teman, benar-benar kita akan menjadi, ya, tujuan pernikahan apa, kita akan benar-benar sebelum menikah pun kita akan selalu mempersiapkan diri untuk mencari bekal untuk bekal apa? Di saat nanti kita sudah berumah tangga, di saat nanti kita sudah mempunyai anak, ya. Bekal apa? Bekal ilmu syariat agama. Karena apa? Tujuan pernikahan adalah mencetak generasi yang solehah. Nah, untuk mencetak generasi yang solehah itu bukan dengan uang, bukan dengan harta, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan popularitas kita, bukan dengan jabatan kita gitu loh, bukan dengan kelebihan uang gitu ya, dengan harta kaya, bukan. Akan tapi untuk mencetak generasi yang soleh-solehah itu yaitu dengan apa? Dengan ilmu, dengan syariat agama. Lah, kita sebagai umat Islam, ya, banyak dari kita yang tidak tahu tujuan pernikahan. Sehingga asal menikah, asal karena tahu fisiknya, saya mencintai karena fisiknya, asal karena tahu mencintai karena mereka dia punya kekuasaan, dia punya jabatan, ya, dia cantik, dia tampan, dia punya kelebihan. Sehingga teman-teman? Sehingga mereka tidak mempersiapkan untuk untuk mencari bekal ilmu tentang syariat agama. Akan tapi beda kalau kita tahu, teman-teman, tahu bahwa tujuan pernikahan atau pernikahan itu adalah awal dari kita berjuang untuk mencetak generasi yang soleh-solehah, maka masya Allah, kita sebagai sebagai umatnya gitu ya, kita akan selalu berjuang, ya. Sebagai orang yang beriman, bertakwa, kita akan selalu berjuang, ya, berjuang untuk mencari bekal. Lah, nanti kalau kita sebagai orang tua, kita punya anak, kita akan berjuang untuk mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita tentang syariat agama. Bagaimana kita mengarahkan anak kita kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah, ya. Bagaimana kita mengarahkan anak kita untuk benar-benar mengetahui tentang mana yang halal, mana yang haram. Sehingga setelah mereka dewasa, mereka akan bisa tahu, mereka selalu akan belajar. Karena Karena kita sudah mendidik mereka, kita sudah mengajarkan mereka tentang syariat agama.
ya. Sehingga mereka di saat mereka sudah dewasa, mereka tahu, oh iya, ya, orang tuaku mengajarkan bahwa pernikahan itu adalah awal perjuangan kita mencetak generasi yang soleh-solehah. Sehingga mereka apa? Mereka berjuang. Mereka sebelum mereka Allah pertemukan mereka dengan jodohnya, mereka hanya berjuang untuk apa? Mencari bekal untuk supaya nanti bisa menjadi istri yang solehah, bisa menjadi ibu yang solehah, bisa menjadi ummul madrasah, ya, bisa menjadi suami yang soleh, bisa menjadi bapak yang soleh, bisa menjadi orang tua yang bisa menjadi teladan untuk anak-anaknya. Sehingga ini teman-teman, ya, kalau kita sebagai orang tua, ya, kita tahu tentang syariat agama, sehingga kita mau belajar tentang syariat agama, sehingga apa teman-teman, kita mampu, ya, sedini mungkin setelah Allah kehendaki kita untuk menikah, Allah pertemukan kita dengan jodoh kita, sehingga kita bisa saling membimbing, saling menuntun untuk bisa menjadi pasangan yang soleh-soleha, untuk menjadi orang tua yang soleh-soleha. Masya Allah, di saat kita benar-benar menjalankan perintah Allah, ya, dan benar-benar menjauhi larangan Allah, benar-benar kita fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, maka teman-teman, masalah rizki kita tidak perlu khawatir. Allah akan siapkan sendiri rizkinya untuk kita. Allah akan siapkan rizkinya sendiri untuk kita. Jadi rizki itu didapat bukan dari kita mempunyai kelebihan karena sekolah kita tinggi, bukan karena sekolah kita tinggi, ya, sehingga kita Allah memberikan rizki kepada kita, ya, bukan dikarenakan kita punya jabatan, kita punya kekuasaan sehingga Allah memberikan rizki kepada kita, ya, bukan dikarenakan kita memiliki popularitas, ya, sehingga Allah memberikan rizki kepada kita, bukan teman-teman, akan tapi dikarenakan kita menjadi orang yang beriman, kita menjadi orang yang bertakwa, kita menjadi orang yang bertauhid, kita benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, sehingga Allah berikan rezeki kepada kita. Lah, kalau kita menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, rezeki yang Allah berikan itu akan bermanfaat. Bermanfaat, sehingga apa? Di saat kita berikan orang tua kita, keluarga kita, bermanfaat, ya. Sehingga apa? Menjadikan orang tua kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin menjadi orang yang beriman, ya, menjadi orang yang bermanfaat, ya, menjadi orang yang soleh-solehah. Begitupun di saat kita berikan kepada anak-anak kita untuk membiayai sekolah mereka, dari rezeki itu yang Allah berikan itu bisa bisa bermanfaat untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bisa menjadi anak yang soleh-solehah, ya, memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Karena apa? Rezeki yang kita peroleh bermanfaat. Karena apa? Karena kita sebagai umatnya benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, ya, benar-benar menjadi orang beriman, bertakwa kepada Allah, ya, benar-benar selalu berusaha berikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga ikhtiar dan usaha kita itulah menjadikan Allah memberikan pekerjaan kepada kita, di mana pekerjaan itu bisa mendapatkan rezeki yang halal, sehingga rezeki yang Allah siapkan kepada kita itu setelah rezeki itu bisa memberikan manfaat untuk orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, anak keturunan kita, generasi-generasi kita. Masya Allah itu teman-teman, karena kita menjadi orang beriman, kita fokus kepada syariat agama. Di saat kita fokus pada syariat agama, maka Allah akan berikan rezeki yang bermanfaat untuk kita. Akan tapi di saat kita fokusnya pada urusan duniawi, ya, fokus kita kepada urusan akhirat, Allah berikan rezeki yang bermanfaat. Akan tapi di saat kita fokusnya pada urusan duniawi, maka Allah akan memang berikan hasil dari kita bekerja, akan tapi tidak memberikan manfaat sama sekali, ya. Jangankan untuk memberikan manfaat untuk diri kita, ya, jangankan untuk memberikan manfaat untuk anak kita, orang tua kita, jangankan untuk memberikan manfaat untuk anak keturunan kita, generasi-generasi kita, ya, memberikan manfaat untuk diri kita sendiri pun tidak akan bisa. Karena apa? Karena fokus kita adalah fokus kita pada urusan duniawi, ya, fokus kita urusan duniawi, sehingga kita melalaikan kita tidak mau mengejar akhirat, gitu loh, sehingga kita melalaikan perintah-perintah Allah, melalaikan semua perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita. Karena apa? Fokus pada urusan duniawi, ya. Memang teman-teman, ya, di saat kita fokus pada urusan duniawi, Allah memberikan hasil dari kita bekerja,
Allah memberikan hasil dari kita bekerja, akan tapi tidak memberikan manfaat. Tidak memberikan manfaat sama sekali. Lah kalau kita fokusnya kepada urusan akhirat, maka Allah berikan rizki kepada kita, sehingga rizki itu sangat bermanfaat sekali untuk kita, bermanfaat untuk orang tua kita, ya, bermanfaat untuk anak-anak kita, bermanfaat untuk anak cucu kita, bermanfaat untuk generasi-generasi kita, bahkan ya bisa bermanfaat untuk orang lain, ya, bermanfaat sekali untuk orang lain. Karena apa? Karena kita fokus kita kepada urusan akhirat. Fokus kita adalah kita mengejar akhirat, ya, mengejar akhirat, sehingga Allah berikan rizki yang halalan thayyiban kepada kita, rizki yang bermanfaat untuk kita. Ya di sini teman-teman, ya. Lah lalu ya, apa hubungannya dengan tema kita hari ini, hakikat cinta, hakikat tentang cinta? Lah di sini teman-teman, kalau kita sebagai orang tua, ya, kalau kita benar-benar ya fokus kita pada urusan akhirat, fokus kita kepada urusan akhirat, ya, kita benar-benar mengejar akhirat, ya, kita benar-benar tahu tujuan pernikahan itu adalah awal perjuangan kita untuk mencetak generasi yang soleh-solehah. Maka apa teman-teman, kita akan sangat penting sekali untuk kita mengajarkan, ya, atau mengajarkan kepada anak-anak kita itu tentang hakikat cinta. Sehingga apa? Kalau kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang hakikat cinta, maka mereka akan menjadi benteng bagi anak-anak kita. Menjadi benteng, sehingga anak-anak kita itu akan berhati-hati dalam menempatkan cinta. Berhati-hati dalam mencintai. Ya, tidak mudah mencintai gitu loh. Karena apa? Kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang hakikat cinta gitu loh. Karena apa teman-teman? Banyak dari kita itu, ya, tidak tahu tentang hakikat cinta, ya, tidak tahu tentang hakikat pernikahan itu apa, tidak tahu tentang hakikat cinta itu apa, sehingga apa? Banyak yang terjerumus dalam dosa, kesalahan, sehingga ya, sehingga membuat mereka sakit hati, patah hati, ya, sehingga saling menyakiti, ya, sehingga banyak timbul permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya mereka sendiri yang karena kesalahan kita mendidik anak kita. Karena kesalahan kita mendidik anak kita, kita tidak mengajarkan kepada anak-anak kita tentang hakikat pernikahan apa, hakikat cinta apa. Nah, di sini teman-teman pentingnya kita. Kenapa kita harus fokus kepada urusan akhirat? Apapun, ya, selama Allah berikan selama kita tahu bahwa diri kita adalah orang Islam, kita orang yang beriman kepada Allah, maka fokus kita adalah pada urusan akhirat. Ya, kita sebagai orang tua harus mengajarkan kepada anak-anak kita sedini mungkin. Kita ajarkan, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Artinya apa? Sampaikanlah kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kita. Berikanlah untuk membimbing anak kita, mengajarkan anak kita, benar-benar mencari waktu yang luang, ya, luang walaupun kita harus bekerja. Akan tapi lebih fokus kita pentingkan untuk mencari waktu yang luang untuk memberikan untuk membimbing anak-anak kita, mengajarkan tentang syariat agama, apa sih hakikat cinta gitu loh. Sehingga sehingga mereka akan, ya, kalau kita berikan kita ajarkan kepada mereka, sehingga mereka tahu tentang hakikat cinta, akan menjadi benteng bagi mereka. Sehingga akan berhati-hati dalam mencintai, akan berhati-hati dalam menempatkan cinta mereka, sehingga mereka tidak akan mudah untuk mencintai, ya, karena mereka tahu tentang hakikat cinta gitu loh. Ya, lalu di sini teman-teman, hakikat cinta itu apa sih gitu ya? Ya, kalau kita sebagai umat yang beriman, kita menjadi umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikat cinta itu adalah ketaatan. Jadi cinta itu teman-teman sebenarnya adalah ketaatan. Ketaatan apa? Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta itu hanya adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman, ya, di saat kita mencintai seseorang, ya, bukankah makhluk yang kita cintai itu juga ciptaan Allah? Makhluk yang kita cintai itu adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakannya.
Di saat kita mencintai artinya sama halnya kita itu mencintai Allah. Mencintai Allah. Ya. Di saat kita mencintai makhluk ciptaan Allah, sama halnya kita itu mencintai Allah. Sehingga apa? Teman-teman? Di saat kita mencintai, ada di dalam diri kita tuh niat untuk membimbing mereka. Membimbing orang yang kita cintai itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman, di saat kita mencintai ya, artinya mencintai itu kita sudah apalagi di saat cinta kita terbalas gitu ya. Cinta kita terbalas sehingga saling memiliki gitu ya. Kebanyakan seperti itu, ya. Pada akhirnya apa, teman-teman? Sebenarnya di saat kita mencintai seseorang, di saat itu pula kita sudah memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab bukan kepada orang tuanya, bukan tanggung jawab kita kepada orang yang kita cintai. Akan tapi tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada makhluk ciptaannya gitu loh. Pada makhluk ciptaannya, sehingga apa? Tanggung jawab kita untuk mengarahkan orang yang kita cintai itu, membimbing orang yang kita cintai itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Tanggung jawab, teman-teman. Ya. Ini hakikat cinta. Ya, hakikat cinta, sehingga kita cinta itu adalah ketaatan. Lah, di sini teman-teman. Lah, kalau kita mencintai makhluknya Allah, lalu kita kita tidak tahu tentang hakikat cinta. Sehingga apa? Kita hanya sekedar cinta hanya karena fisiknya. Sehingga apa? Pada suatu saat nanti pada akhirnya saling menyakiti. Pada akhirnya saat patah hati. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya harus melakukan kesalahan, dosa-dosa dari cinta yang salah itu tadi, salah menempatkan cinta tadi. Ya. Cinta karena harta, karena kekuasaan. Sehingga apa? Menjadikan mereka akan timbul atau banyak sekali permasalahan-permasalahan yang membuat mereka sakit hati, pertengkaran, galau, ya saling menyakiti. Nah, di sini teman-teman, karena apa? Mereka tidak tahu tentang hakikat cintanya sebenarnya. Tidak tahu hakikat tentang cinta yang sebenarnya. Kalau kita menjadi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahu tentang hakikat cinta. Oh ya, cinta itu adalah ketaatan. Artinya apa? Di saat kita mencintai seseorang, saat itu pula kita punya tanggung jawab untuk membimbing dia, untuk mengarahkan dia, untuk menuntun dia untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Sehingga apa? Dengan seperti itu, teman-teman, kita bisa menjadi orang yang kita cinta itu mulia di hadapan Allah. Mulia di hadapan Allah. Punya tanggung jawab. Lah, di saat kita salah menempatkan cinta kita tidak tahu tentang hakikat cinta, sehingga kita tuh mencintai orang karena fisiknya. Ya, sehingga terjadilah permasalahan dalam rumah tangga, ataupun permasalahan yang membuat kita tuh sakit hati, patah hati, saling menyakiti. Nah, pada akhirnya terjumus dalam dosa. Pada akhirnya apa, teman-teman? Kembalinya lagi kepada Allah. Allah yang akan memintai pertanggungjawaban kita. Meminta pertanggungjawaban dari kita. Semua, bukan hanya yang ikhwan harus dimintai pertanggungjawaban, yang akhwat juga harus dimintai pertanggungjawaban. Semua dimintai pertanggungjawaban. Bukan hanya di situ. Nanti orang tua juga harus dimintai pertanggungjawaban. Semua orang tua dimintai pertanggungjawaban, teman-teman. Karena apa? Karena salah kita menempatkan cinta. Karena saat kita mencintai, kita tidak tahu tentang hakikat tentang cinta, sehingga kita mencintai itu hanya karena fisik, hanya karena harta, hanya karena kekuasaan, hanya karena popularitas. Sehingga apa? Pada suatu saat, pada akhirnya terjumus dalam kesalahan, dosa. Ya, apalagi teman-teman, ya, di saat mencintai, akan tapi belum ada ikatan pernikahan. Ya, di saat mencintai tetapi belum ada ikatan pernikahan. Nah, di sini teman-teman,
Allah juga akan memintai pertanggungjawaban, dimintai pertanggungjawaban kepada kita. Bukan hanya yang apa ya, Pak ikhwannya, akhwatnya, akan tapi orang tuanya juga dimintai pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan. Yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, sehingga apa? Apa ya? Inilah yang menyebabkan kita pada akhirnya kita mendapatkan kesulitan, ujian-ujian, cobaan-cobaan yang kita anggap bahwa ujian itu berat, sehingga membuat kita galau, membuat kita tuh mengeluh. Karena apa? Karena salahnya kita apa ya? Memahami tentang hakikat cinta. Ya, sehingga kita salah menempatkan cinta, salah mencintai. Sehingga menjadikan kita terjerumus dalam dosa, maksiat, kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya ya kembali lagi ke Allah, harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, semakin kesalahan yang kita lakukan semakin banyak, ya, maka ya kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah juga semakin banyak. Ya, semakin banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, apalagi sampai kita saling menyakiti, ya, saling membuli, saling merendahkan, ya, maka Allah juga akan memintai pertanggungjawaban dari kita. Bukan hanya kita, akan tapi nanti orang tua kita, keluarga kita dimintai pertanggungjawaban. Nah, di sini teman-teman, karena apa? Karena kita tidak tahu tentang hakikat tentang cinta, gitu loh. Nah, di sini pentingnya kenapa kita itu kalau kita menjadi orang beriman, kita orang Islam, maka bagaimanapun kita harus memfokus mengutamakan tentang syariat agama, mengutamakan tentang akhirat. Sehingga kalau kita sebagai orang tua mengutamakan tentang akhirat, kita berusaha untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, membimbing anak-anak kita, menjelaskan atau mengajarkan tentang anak-anak kita apa sih hakikat cinta, gitu ya. Apa sih hakikat cinta? Nah, seperti ini loh. Hakikat cinta itu seperti ini. Hakikat cinta itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu ketaatan. Dimana di saat nanti ya adik atau anak gitu ya, kalian mencintai seseorang, saat itu pula kalian sudah mempunyai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat nanti ya kalian mencintai atau benar-benar dipertemukan dengan orang, kalian mencintai seseorang, ya, maka di situ kalian sudah mempunyai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mencintainya salah, cara mencintainya salah, ya, nanti juga kalian Allah memintai pertanggungjawaban kalian. Bukan hanya kalian, nanti orang tua juga akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, dimintai pertanggungjawaban. Maka di sini teman ya, ajarkan gitu loh. Kalau hakikat cinta itu adalah ketaatan, maka berhati-hati, mengajarkan kepada anak-anak kita untuk berhati-hati dalam mencintai. Sehingga kalau kita ajarkan bahwa cinta itu adalah ketaatan, di mana saat kita mencintai kita harus sudah memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga teman-teman, anak-anak kita akan berhati-hati dalam mencintai. Berhati-hati dalam mencintai. Sehingga teman-teman? Kita jelaskan tentang hakikat cinta itu apa, hakikat jodoh, pernikahan itu apa. Kita jelaskan sehingga anak-anak kita mereka akan berhati-hati dalam mencintai, selalu berusaha ya untuk mencari bekal, ya, belajar tentang ilmu agama, syariat agama untuk untuk bekal mereka nanti saat mereka sudah menikah, saat mereka sudah Allah karuniai anak. Sehingga ya, mereka akan bisa mencetak generasi yang soleh-soleha, ya, bisa mencetak generasi yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Karena kita sebagai orang tuanya, kita fokus kepada mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mengejar akhirat, untuk fokus pada urusan akhirat. Sehingga nanti anak-anak kita teman-teman sudah besar, mereka sudah dewasa, mereka akan mencontoh kita. Sehingga bagaimanapun keadaannya mereka akan berhati-hati dalam mencintai, sehingga mereka tidak fokus dengan untuk mencintai, untuk mencari pasangan gitu ya, akan tapi mereka selalu fokus untuk mencari bekal tentang ilmu syariat agama, sehingga bisa menjadi bekal nanti mereka kalau mereka sudah menikah, ya, karena mereka tahu, oh ya, pernikahan itu adalah awal perjuangan
untuk mencetak generasi yang soleh-solehah. Maka bekal yang harus saya cari adalah tentang ilmu, tentang syariat agama. Supaya apa? Nanti kalau sudah menikah, ya, benar-benar kita saya sudah benar-benar bisa menjadi teladan untuk anak saya nanti. Ya, nanti kalau sudah menjadi suami istri, ya, istri bisa menjadi teladan untuk suaminya. Nanti suaminya bisa menjadi teladan untuk istrinya. Setelah dikaruniai anak bisa menjadi teladan untuk anaknya. Sehingga teman-teman, Masya Allah gitu loh. Di saat kita benar-benar menjadi orang yang beriman, benar-benar menjadi orang yang bertakwa, ya, bertauhid, kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka Masya Allah, rizki itu tidak perlu kita cari. Allah yang akan datangkan dengan cara Allah yang tidak disangka-sangka. Allah yang berikan pekerjaan kepada kita. Pekerjaan yang di mana kita Allah berikan rizki kepada kita yang halalan yang thayyiban. Di mana rizki itu memang ya benar-benar memenuhi kebutuhan kita. Rizki itu benar-benar bermanfaat untuk keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, anak keturunan kita, generasi-generasi kita. Masya Allah gitu loh. Ya, Masya Allah teman-teman. Nah, di sini hakikat cinta itu adalah ketaatan. Dimana di saat kita mencintai seseorang, di saat itu pula kita punya tanggung jawab di hadapan Allah. Punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dipertanggungjawabkan. Lah kalau kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang hakikat cinta, cinta adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mencintai seseorang, maka kita harus bisa membimbing dia, menuntun dia untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Menjadi hambanya yang beriman, menjadi hambanya yang bertakwa kepada Allah. Sehingga teman-teman, di saat Allah memintai pertanggungjawaban kepada kita, maka Masya Allah gitu loh. Ya. Kita akan menjadikan orang tua kita, keluarga kita, pasangan kita mendapatkan keberuntungan. Selalu Allah berikan kebahagiaan. Selalu Allah berikan kebahagiaan untuk keluarga kita. Keberuntungan untuk keluarga kita. Karena apa? Karena kita sebagai orang tuanya benar-benar mau mengajarkan tentang hakikat cinta kepada anak-anak kita. Ya, karena hakikat cinta teman-teman sama halnya berhubungan dengan hati kita, perasaan kita. Hati itu berhubungan dengan iman kita kepada Allah. Karena apa? Kita tahu bahwa di saat kita mencintai, maka yang kita cintai adalah makhluk ciptaan Allah. Ya, makhluk ciptaan Allah gitu loh. Lah, Allah menciptakan makhluknya, ya, itu adalah untuk apa? Untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah ciptakan makhluknya untuk menjadi orang yang beriman, bertakwa, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita tahu, kita mengimani itu bahwa semua makhluk ciptaan Allah itu kita manusia umatnya itu, kenapa kita diciptakan? Karena apa? Karena Allah yang menginginkan kita untuk menjalankan perintahnya, untuk menjauhi larangannya, untuk menjadi hambanya yang beriman, untuk menjadi hambanya yang bertakwa, untuk menjadi hambanya yang bertauhid. Nah di sini teman-teman, ya kalau kita tahu seperti itu, maka di saat kita mencintai, ya maka kita harus bisa membimbing orang yang kita cintai itu untuk menjalankan perintah Allah, untuk menjauhi larangan Allah, untuk menjadi orang beriman, untuk menjadi orang bertakwa kepada Allah. Karena apa? Karena Allah menciptakan kita itu untuk apa? Untuk menjadi hambanya yang beriman, untuk menjalankan perintahnya, semua perintahnya, untuk menjauhi semua larangannya. Lah kita tahu teman-teman, kita tahu sehingga kita saat mencintai seseorang itu, maka kita akan membimbing orang yang kita cintai itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjalankan semua perintah Allah, untuk menjauhi larangan Allah. Ya, selalu kita mempunyai keinginan untuk selalu membimbing mereka supaya menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba bertakwa. Sehingga ini adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bab iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga di saat kita mampu ya mencintai orang yang kita cinta itu karena Allah, ya. Dan kita tahu tentang hakikat cinta. Hakikat cinta itu ada ketaatan, ya. Maka Masya Allah gitu ya teman-teman. Saat itu kita akan selalu berusaha untuk mencari bekal, ya, untuk mencari bekal supaya dengan bekal itu tentang ilmu tentang syariat agama itu bisa membimbing orang yang kita cinta itu menjadi hambanya yang beriman, menjadi hambanya yang bertakwa, menjadi hambanya yang bertauhid, ya, sehingga bisa menjadi hambanya, menjadi umatnya yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kita akan selalu berusaha, teman-teman. Selalu berusaha untuk mencari bekal ilmu agama, syariat agama, supaya bisa membimbing atau menuntun orang yang kita cintai itu untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu tentang hakikat cinta. Kita tahu tentang kita meyakini bahwa semua makhluk ciptaan Allah itu adalah, kenapa Allah menciptakan kita makhluk ciptaannya adalah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, sehingga karena kita tahu, kita selalu berusaha, teman-teman, mencari bekal untuk nanti bisa tentang ilmu agama, supaya nanti bisa benar-benar bisa membimbing pasangan kita, orang-orang yang kita cintai itu untuk bisa menjadi hambanya yang beriman, menjadi hambanya yang bertakwa. Dan nanti di saat kita dimintai pertanggungjawaban, ya, maka Masya Allah gitu loh. Di saat kita benar-benar mampu membimbing pasangan kita untuk menjadi hambanya yang beriman, menjadi hambanya yang bertakwa, di situ nanti Allah akan memberikan kebahagiaan untuk kita. Allah memberikan kebahagiaan untuk orang tua kita. Allah memberikan kebahagiaan untuk pasangan kita. Bukan hanya itu, Allah akan memberikan petunjuk untuk keluarga kita, pasangan kita. Allah selalu berikan keberuntungan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada pasangan kita. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Di sini teman-teman hakikat tentang cinta. Ya, hakikat tentang cinta adalah ketaatan kita kepada Allah. Maka di saat kita mencintai seseorang, saat itu kita punya tanggung jawab. Karena apa? Karena makhluk ciptaan Allah itu, kenapa Allah ciptakan menciptakan makhluknya? Karena apa? Karena hanya untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sehingga teman-teman, ya, karena kita takut sama Allah, sehingga kita berusaha untuk belajar mencari bekal syariat agama untuk di saat kita mencintai, maka di saat itu juga kita sudah mempersiapkan diri untuk bisa membimbing pasangan kita atau orang yang kita cintai itu untuk bisa menjadi hambanya yang beriman, bisa menjadi hambanya yang bertakwa, bisa menjadi hambanya yang bertauhid. Sehingga teman-teman, Masya Allah, di saat nanti sudah menikah, sudah Allah karunia anak, ya, kita sudah bisa benar-benar mencetak generasi yang solehah, dan kita sebagai orang tuanya bisa menjadi teladan terbaik untuk anak-anak kita. Masya Allah, ya, sampai nanti kita punya anak keturunan, karena kita sebagai orang tuanya kita sudah mempelajari, kita sudah belajar tentang ilmu syariat agama, dan kita benar-benar bukan hanya mempelajari, kita terapkan, kita amalkan, sehingga kita bisa menjadi teladan untuk anak-anak kita. Ya, nanti Masya Allah gitu loh. Anak-anak kita pun bisa menjadi belajar tentang ilmu yang kita ajarkan, bukan hanya belajar akan tapi bisa menerapkan, mengamalkan, sehingga nanti mereka kalau sudah dewasa menjadi orang tua juga bisa menjadi teladan untuk anaknya, seterusnya untuk anak keturunannya, untuk generasi-generasinya. Masya Allah, teman-teman. Nah, di sini pentingnya kita belajar. Jadi ini tadi teman-teman, ya, pelajaran kita atau kajian kita hari ini adalah tentang hakikat tentang cinta. Ajarkan untuk anak-anak kita, ya, ajarkan untuk anak-anak kita. Nah, hakikat cinta itu adalah ketaatan kita kepada Allah. Maka di saat kita mencintai seseorang, saat itu pula kita punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab untuk membimbing orang yang kita cintai itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjadi hambanya yang beriman, menjadi hambanya yang bertakwa. Kenapa? Karena Allah menciptakan makhluknya itu untuk apa? Hanya untuk menjalankan perintah Allah dan hanya untuk menjauhi larangan Allah. Maka di saat kita mencintai makhluknya Allah, ya, maka kita punya tanggung jawab untuk membimbing dia supaya menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang bertauhid, benar-benar menjalankan perintah Allah dan benar-benar menjauhi larangan Allah. Masya Allah. Nah, di sini teman-teman kajian kita hari ini, ya, semoga benar-benar bermanfaat. Semoga menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian kita hari ini menambah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga, ya, memberi semangat kepada kita untuk selalu memperbaiki diri, memberikan semangat kepada kita untuk selalu mau belajar, ya. Karena apa, teman-teman? Dengan kita mau belajar, kita akan memiliki semangat
memiliki semangat untuk memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa dengan belajar ini bisa menjadi sebab doa kita di hadapan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjadikan kita menjadi hamba yang beriman. Allah menghendaki kita untuk menjadi hambanya yang bertakwa. Allah menghendaki kita untuk menjadi hambanya yang bertauhid. Allah menghendaki kita untuk menjadi hambanya yang memiliki budi pekerti. Allah menghendaki kita untuk menjadi hambanya yang memiliki akhlakul karimah. Karena apa? Karena kita mau belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, belajar untuk tentang syariat agama, ya, sehingga menjadi doa kita, teman-teman. Belajar itu, dengan kita belajar itu bisa menjadi doa kita di hadapan Allah, yang menjadikan di mana doa itu akan menjadikan Allah itu menghendaki kita untuk menjadi orang yang beriman, selalu menuntun kita, selalu memberikan petunjuk kita, sehingga kita bisa menjadi hambanya yang beriman, bertakwa, bertauhid, ya. Masya Allah, ya. Ya, di sini teman-teman kajian kita hari ini semoga benar-benar bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekilafan dalam Nisa menyampaikan, karena bagaimanapun kekilafan, kesalahan adalah milik Nisa, milik kita umatnya. Ketidaksempurnaan adalah milik kita, umatnya, manusia ciptaannya, ya, makhluknya ketidaksempurnaan. Karena hanya Allah lah yang maha sempurna. Sekian dari Nisa, teman-teman. Subhanakallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.